Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anissa Polotoe dari kelas SI 3B. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas prak rekayasa perangkat lunak. Sebut dan jelaskan macam-macam metodologi software atau aktivitas software proses, sertakan pula kelebihan dan kekurangan masing-masing model. Yang pertama, model sekuensial linear atau waterfall. Model waterfall yang sering juga dikenal sebagai model air terjun adalah model proses pertama yang diperkenalkan. Dalam model waterfall, setiap fase harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dapat dimulai dan tidak ada fase yang tumpang tindih. Pada pendekatan waterfall, seluruh proses pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi fase-fase terpisah. Kelebihan dari model waterfall yaitu menghindari masalah yang mengakibatkan pendekatan berbasis risiko dalam perangkat lunak. Menentukan mekanisme kegiatan jaminan kualitas perangkat lunak digunakan oleh proyek yang kompleks dan dinamis. Evaluasi ulang setelah setiap langkah memungkinkan perubahan dalam perspektif penggunaan, kemajuan teknologi atau perspektif keuangan. Estimasi anggaran dan jadwal menjadi realistis saat pekerjaan berlangsung. Kekurangan dari model waterfall yaitu penilaian risiko proyek dan penyelesaiannya bukanlah tugas yang mudah. Sulit memperkirakan anggaran dan jadwal di awal karena beberapa analisis tidak dilakukan sampai desain perangkat lunak dikembangkan. Yang kedua, model prototype. Prototype adalah versi sistem atau bagian dari sistem yang dikembangkan dengan cepat untuk memeriksa persyaratan atau kelayakan dari beberapa keputusan desain yang diminta klien. Model prototype diterapkan ketika informasi detail yang terkait dengan persyaratan input dan output dari sistem tidak tersedia. Kelebihan dari model prototype yaitu memberikan model yang dapat digunakan kepada pengguna di awal proses, memungkinkan penilaian awal dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Pengembangan mendapatkan pengalaman dan wawasan dengan mengembangkan prototype di sana dengan menghasilkan implementasi persyaratan yang lebih baik. Model prototype berfungsi untuk memperjelas persyaratan yang tidak jelas sehingga mengurangi ambiguitas dan meningkatkan komunikasi antara pengembangan dan pengguna. Ada keterlibatan besar pengguna dalam pengembangan perangkat lunak, oleh karena itu persyaratan pengguna dipenuhi sejauh mungkin, membantu mengurangi risiko yang terkait dengan perangkat lunak. Kekurangan dari model prototype. Jika pengguna tidak puas dengan prototipe yang dikembangkan, maka prototipe yang baru dapat dikembangkan. Proses ini berlangsung hingga prototipe sempurna dikembangkan. Dengan demikian, model ini memakan waktu dan mahal. Pengembangan kehilangan fokus tujuan prototipe yang sesungguhnya dan karenanya dapat berkompromi dengan kualitas perangkat lunak. Misalnya pengembangan dan menggunakan beberapa algoritma yang tidak efisien atau bahasa pemrograman yang tidak tepat saat mengembangkan prototipe. Prototipe dapat menyebabkan harapan yang salah bagi pengguna, misalnya sebuah situasi yang dibuat di mana pengguna percaya bahwa pengembang sistem telah selesai padahal sesungguhnya belum. Tujuan utama dari prototipe adalah pengembangan cepat sehingga desain sistem dapat menyulitkan karena dikembangkan secara seri tanpa mempertimbangkan integrasi sesuai komponen lainnya. Yang ketiga, model RAD atau disebut dengan Rapid Application Development adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi atau kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihan dari model RAD yaitu hasil kerja lebih mudah untuk ditransfer karena abstraksi tingkat tinggi, skrip dan kode perantara digunakan. Memberikan fleksibilitas yang lebih besar karena perencanaan ulang dilakukan menurut versi pengembang. Terjadinya pengurangan aktivitas pengkodean manual karena adanya kode generator dan penggunaan kembali kode atau reuse. Mendorong keterlibatan user, kemungkinan cacat yang lebih rendah karena prototipe bersifat natural. Kekurangan dari model RAD yaitu berguna hanya untuk proyek yang lebih besar. Proyek RAD gagal jika tidak ada komitmen oleh pengembang atau pengguna untuk menyelesaikan perangkat lunak tepat waktu. Tidak tepat ketika tingginya risiko teknis, ini menjadi ketika aplikasi baru menggunakan teknologi baru atau ketika perangkat lunak baru membutuhkan tingkat interoperabilitas yang tinggi dengan sistem yang ada. Karena minat pengguna dan pengembang dapat menyimpan dari iterasi tunggal ke yang berikutnya. Persyaratan mungkin tidak bertemu dalam model RAD. Yang keempat, model spiral. Model spiral atau spiral model yang pada awalnya diusulkan oleh Boehm adalah model proses perangkat lunak yang evolusioner
yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensial linear. Di dalam model spiral, perangkat lunak dikembangkan di dalam suatu deretan pertambahan. Kelebihan dari model spiral yaitu setiap tahap pengerjaan dibuat prototipe sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk user dalam mencari kekurangan kebutuhan. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Kekurangan dari model spiral yaitu banyak user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkan supaya sukses. Belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang terlihat baru.